me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, like a Ibu. Wah, luar biasa sekali ya ini anak-anak kelas 7A, sangat semangat sekali pada pagi hari ini. Nah, mungkin sembari masih menunggu beberapa teman-teman yang baru masuk, ini untuk anak-anak yang belum mengaktifkan kameranya, bisa diaktifkan dulu dong kameranya. Ibu juga mau lihat nih kesiapan dari anak-anak, ganteng cantiknya anak-anak ibu. Wah, sebenarnya semuanya sudah siap untuk belajar ya ini pada pagi hari ini. Ini ada Mas Satria, ada Mas Andi, Mas Yuma, ada Mbak Sefrina. Tadi gimana? Sudah sarapan? Sudah, Bu. Mas Satria sarapan pakai Mas Satria? Pakai sayur lodeh, Bu. Wah, pintar. Sehat sekali sayur lodeh. Baik, terima kasih karena semuanya sudah bergabung. Mungkin Ibu absen terlebih dahulu ya anak-anak. Untuk yang pertama ada Mas Andi Raihanafi. Hadir, Bu. Hadir. Kemudian ada Mas Yuma. Ya, Muhammad. saya datang, Bu. Oh ya, hadir. Baik. Kemudian ada Mas Satria. Hadir, Bu. Hadir. Kemudian ada Mbak Sefrina. Hadir, Bu. Hadir. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya anak-anak kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah, anak-anak tadi kita sudah berdoa, sudah diabsen juga, anak-anak juga sudah siap. Nah, Ibu akan menyampaikan sedikit. Jadi pada pagi hari ini kita kembali lagi akan belajar pada mata pelajaran IPS. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar materi mengenai perekonomian. Nah, sebelum memulai dari anak-anak nih, jika Ibu menyebutkan kata perekonomian, apa sih yang terbesit pada pikiran anak-anak? Coba yang mau jawab bisa raise hand terlebih dahulu. Ya, pertama ada Mas Satria. Yang terbesit dalam pikiran saya jual beli, Bu. Baik, ketika berbicara mengenai perekonomian, menurut Mas Satria langsung terbesit jual dan beli. Kemudian ada Mbak Sefrina, apa yang terbesit dalam pikirannya? Adanya permintaan, Bu. Permintaan, bagus sekali, permintaan. Kemudian masih ada yang mau berpendapat lagi? Ketika Saya, Ibu, Bu. oh ya, Mas Andi. Penawaran, Bu. Penawaran, baik, melengkapi dari jawaban Mbak Sefrina tadi ya. Mungkin ada yang mau menyebutkan lagi apa yang terbesit ketika Ibu menyebutkan perekonomian? Saya, Bu. Oh iya, Mas Muhammad Yuma. Pasar. Pasar, baik. Nah, anak-anak semua sudah bagus sekali, sudah mau berpendapat, dan jawabannya juga sangat beragam ya, dari mulai jual beli, permintaan, penawaran, dan pasar. Nah, pada pagi hari ini betul sekali anak-anak, materi perekonomian kita pelajari itu seputar permintaan, penawaran, harga, serta kita nantinya akan belajar mengenai macam-macam pasar. Nah, tadi kan sudah berpendapat nih mengenai pemikirannya. Nah, mungkin ada 1-2 yang ingin berpendapat ketika Ibu menyebutkan kata pasar. Nah, menurut anak-anak, apa sih itu pasar? Ayo, yang mau berpendapat, apa itu pasar? Saya, Bu. Oh iya, Mas Andi terlebih dahulu. Tempat terjadinya jual beli, Bu. Tempat terjadinya jual beli. Ada yang mau menjawab lagi? Baik. Ada Mbak Sefrina. Oh iya, baik Mbak Sefrina. Tempat bertemunya penjual dan pembeli.
Baik, tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, jadi anak-anak pada pagi hari ini kita akan mempelajari yang pertama itu ada permintaan, kemudian ada penawaran, kemudian ada harga, dan ada pasar. Nah, jadi begini anak-anak, sebelum kita mempelajari materi lebih lanjutnya, kita menyatukan pandangan atau perspektif terlebih dahulu ya anak-anak. Jadi ketika kita mempelajari perekonomian, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan permintaan, apa itu yang dimaksud dengan penawaran. Nah, permintaan itu merupakan sesuatu, meliputi barang ataupun jasa yang diminta oleh konsumen. Ya, jadi permintaan itu adalah barang ataupun jasa yang diminta oleh para konsumen. Jadi gampang ya anak-anak. Permintaan berarti barang yang diminta. Kemudian pasangan dari permintaan itu ada penawaran. Nah, penawaran itu apa? Penawaran, sesuatu yang ditawarkan. Nah, ini harus diperhatikan ya anak-anak. Sesuatu yang ditawarkan itu sesuatu yang disediakan, sesuatu yang dijual oleh siapa? Oleh penjual. Jadi penawaran itu secara singkatnya barang ataupun jasa yang disediakan atau yang dijual oleh penjual. Jadi jangan sampai ada yang berpikir bahwa penawaran itu kegiatan menawar seperti di pasar, tawar-tawaran harga. Bukan seperti itu ya anak-anak. Penawaran itu barang atau jasa yang ditawarkan atau yang disediakan oleh para penjual. Seperti itu. Sudah mulai paham anak-anak? Sudah, Bu. Nah, udah pemahaman kita mengenai penawaran, permintaan, dan macam-macam pasar, Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan nanti anak-anak bisa menyimak dengan baik videonya, bisa diamati apa saja yang ada dalam video, dan jika anak-anak perlu mencatat, silakan dicatat, atau tidak, kalian bisa screenshot ya anak-anak agar tidak terlewat. Tapi tenang saja, nanti di akhir pembelajaran Ibu akan membagikan video tersebut. Baik, sebentar, Ibu sajikan videonya. Share screen dari Ibu sudah terlihat ya anak-anak? Sudah, Bu. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan aku, Kak Amalia, dalam program Belajar Bersama. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai materi perekonomian. Materi ini ditujukan untuk adik-adik yang sedang berada di SMP kelas 7. Adik-adik, jika kita membahas mengenai perekonomian, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari kegiatan jual beli, di mana kegiatan jual beli pasti ada seorang penjual dan seorang pembeli, di mana kegiatan menjual dalam perekonomian bisa disebut dengan penawaran dan pembelian dalam perekonomian bisa disebut dengan permintaan. Selain itu, kegiatan jual beli pastinya dilakukan di sebuah tempat atau di suatu tempat. Tempat itu biasa kita kenal sebagai pasar. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 3 materi pokok. Yang pertama ada permintaan, yang kedua ada penawaran, dan yang ketiga ada harga dan pasar. Sudah siap adik-adik? Mari kita simak video setelah ini. Halo adik-adik, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Jika sudah, mari kita mulai. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai permintaan. Hayo, apakah kalian sudah mengetahui apa itu permintaan? Permintaan atau biasa disebut sebagai demand adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada periode tertentu. Hubungan antara jumlah permintaan dan harga barang akan diterangkan dalam teori permintaan. Apa sih teori permintaan itu? Teori permintaan atau hukum permintaan berbunyi, semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, jika semakin tinggi suatu barang, maka akan semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Hukum permintaan akan berlaku dalam keadaan ceteris paribus atau faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu dianggap tetap. Nah, apakah kalian sudah paham mengenai pengertian dari permintaan?
Selanjutnya, kita akan mempelajari jenis-jenis dari permintaan. Yang pertama, ada permintaan menurut daya beli konsumen yang terdiri dari permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Permintaan efektif merupakan permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli konsumen. Permintaan ini berasal dari konsumen yang benar-benar memiliki kemampuan untuk membeli barang dan melakukan transaksi. Contohnya, Siska ingin membeli sepeda dan Siska dapat membeli sepeda. Kemudian, ada permintaan potensial, yaitu permintaan yang didukung oleh kemampuan daya beli untuk membeli tetapi belum melakukan pembelian. Contohnya, Arka mempunyai kemampuan untuk membeli skuter listrik, tetapi Arka belum memiliki keinginan untuk membeli skuter tersebut. Yang ketiga, terdapat permintaan absolut, yaitu permintaan yang tidak didukung oleh daya beli konsumen. Contohnya, Dita mempunyai keinginan untuk membeli sepeda motor, namun belum memiliki kemampuan atau uang untuk membeli sepeda motor tersebut. Kemudian, memasuki jenis permintaan menurut jumlah konsumen. Permintaan menurut jumlah konsumen yang pertama ada permintaan individu, di mana permintaan yang dilakukan oleh satu orang konsumen. Kemudian terdapat permintaan pasar atau kolektif, yaitu permintaan dari kumpulan atau penjumlahan dari permintaan individu-individu yang ada di dalam pasar. Nah, bagaimana adik-adik? Setelah menyaksikan video tadi, apakah adik-adik sudah memahami mengenai materi permintaan, penawaran, dan berbagai jenis pasar? Jika sudah, mari kita perdalam lagi pemahaman kita dari materi tadi dengan cara adik-adik bisa mengeklik link di bawah ini atau link yang ada di description box. Di situ adalah link menuju platform Kahoot yang berisi beberapa soal yang sudah kakak persiapkan. Adik-adik bisa langsung mengisi dan menjawab soal-soal tersebut untuk menambah pemahaman materi mengenai permintaan, penawaran, dan berbagai macam jenis pasar. Jika sudah, pesan dari kakak adalah tetap semangat, jangan cepat merasa puas, dan selalu optimis untuk mengejar cita-cita kalian. Sekian dari kakak, terima kasih. Nah, bagaimana anak-anak sudah mulai paham mengenai apa itu permintaan, apa itu penawaran, dan apa itu pasar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Jadi, untuk melatih pemahaman kita lagi, sekarang anak-anak perhatikan instruksi dari Ibu ya. Anak-anak silahkan sekarang menyediakan satu device lagi. Bagi anak-anak yang menggunakan laptop atau komputer, bisa diambil handphonenya atau gadgetnya, atau anak-anak juga bisa menambahkan tab di Google Chrome, atau anak-anak yang sekarang menggunakan HP juga masih bisa sekarang membuka Google Chrome masing-masing. Nah, kemudian jika sudah, silakan diketik dalam kolom search itu, diketik Kahoot Join. Jadi seperti ini ya anak-anak, Kahoot Join. Seperti yang Ibu paparkan dalam chat. Nah, apa sih itu Kahoot? Nah, Kahoot ini adalah laman kita untuk berlatih atau menjawab soal-soalnya. Nah, soalnya itu akan dikemas dalam bentuk kuis, jadi anak-anak nanti nggak perlu takut menjawab soal, tinggal diperhatikan saja apa soalnya dan langsung dijawab. Seperti itu ya. Nah, mungkin bisa dimulai untuk mengetikkan Kahoot di situ. Nah, sembari menunggu teman-teman yang lain, silahkan diperhatikan, jika untuk anak-anak yang menggunakan dua device, mungkin bisa memperhatikan satunya di Zoom, satunya di device atau di HP-nya masing-masing, karena nantinya soal dari kuisnya akan Ibu tampilkan, dan nanti anak-anak tinggal menjawab apa itu jawabannya, seperti itu ya. Dan jika anak-anak menggunakan satu device, silahkan tab-nya dibagi dua, karena Zoom itu kan bisa dibagi dua ya tab-nya anak-anak. Nah, sekarang dibagi dua dulu bagi anak-anak yang menggunakan satu device, dan bagi anak-anak yang menggunakan dua device, silahkan diperhatikan.
Sudah siap semuanya anak-anak? Siap, Bu. Sudah Bu, siap. siap, Bu. Baik, Ibu tampilkan terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak, sudah diklik di Kahoot join-nya? Sudah diklik ya anak-anak? Nah, ini sekarang tinggal dimasukkan saja PIN-nya. PIN-nya ada 8014239. Silakan anak-anak diisi dengan nama panjangnya ya. Nah, ini sudah ada Mas Satria yang masuk dalam games-nya. Kemudian ada Mas Andi Raihanafi. Wah, Mbak Safrina selalu strict 3 kali. Yang pertama masih Mas Yuma. Baik, untuk teman-teman yang lain masih bisa. Di pertanyaan terakhir ya anak-anak, silakan diperhatikan dengan baik. Siap? Ya, mulai. Nah, baik sekali. Semuanya sudah sangat tepat. Nah, ini kita bisa melihat 3 pemain dengan 3 skor tertinggi ya. Yang pertama adalah Mas Yuma. Selamat Mas Yuma. Kemudian disusul Mbak Safrina. Dan yang ketiga ada Mas Andi Raihanafi. Untuk Mas Satria, walaupun tidak masuk dalam podium, tetap semangat. Setelah ini dipelajari kembali. Oke? Baik. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah setelah melihat video, kemudian menjawab dari soal di Kahoot tadi, anak-anak sudah mulai lebih paham mengenai apa itu permintaan, apa itu penawaran, dan macam-macam harga? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Baik, sebelum Ibu akhiri, karena mengingat waktu kita juga sudah hampir habis, Ibu mau dong 1 orang untuk Raisen
menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Yuk, silakan Raihan, nanti akan Ibu tambahkan dalam kolom keaktifan. Baik, silakan Mas Satria. Oke, baik Bu, terima kasih. Mungkin sedikit kesimpulan dari saya, kayak lebih ringkasnya dari bahasa saya tadi yang dipelajari yaitu mengenai permintaan, penawaran, dan pasar ya Bu. Nah, untuk permintaan sendiri mungkin untuk lebih simpelnya pengertiannya yaitu barang atau jasa yang diminta oleh konsumen. Sedangkan untuk penawaran sendiri yaitu barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Kemudian untuk pasar itu sendiri tadi itu tempat terjadinya jual beli ya, dan juga tempat bertemunya antara produsen atau konsumen itu sendiri Bu. Seperti itu. Baik, Mas Satria sudah meliputi seluruh materi yang sudah kita pelajari. Jadi Bu tekankan lagi, pada pagi hari ini kita sudah mempelajari yang pertama ada permintaan. Apa sih itu permintaan? Permintaan adalah seluruh barang ataupun jasa yang diminta oleh pasar atau konsumen dalam harga dan dalam waktu tertentu. Nah, tadi kita juga sudah mempelajari apa saja yang mempengaruhi atau yang menjadi faktor dari permintaan. Kemudian kita sudah mempelajari kurva mengenai permintaan. Silahkan nanti dipelajari lagi mengenai kurva permintaan. Kemudian tadi kita juga sudah mempelajari mengenai penawaran, di mana penawaran tadi adalah sesuatu yang ditawarkan oleh produsen dalam tingkat harga tertentu dan dalam waktu kurun tertentu juga. Tadi kita juga sudah mengetahui apa itu hukum permintaan, hukum penawaran, kurva permintaan, kurva penawaran, ya anak-anak. Selain itu kita juga sudah mengetahui apa saja macam-macam pasar. Ternyata pasar itu tidak hanya sebatas pasar tradisional dan pasar modern, tapi juga sangat banyak jenis-jenis pasar berdasarkan pembagiannya. Nah, harapannya setelah pembelajaran ini anak-anak bisa menerapkan apa yang bisa diterapkan, dan semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Dan pesan Ibu selalu mempelajari apa yang harus dipelajari anak-anak, karena mengingat bahwa terutama pembelajaran ekonomi ya anak-anak, karena pembelajaran ekonomi akan diperlukan di masa yang akan datang. Nah, baik, mungkin dari Ibu itu tetap semangat dan jangan menyerah untuk menggapai impian kalian, kejar apa yang kalian inginkan, dan selalu meminta doa restu pada orang tua. Baik, terima kasih. Apabila ada kesalahan yang Ibu lakukan pada pagi hari ini, Ibu minta maaf, dan semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Baik, sebelum kita akhiri, baiknya kita juga tutup dengan doa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, dimulai. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, baik. Silakan boleh meninggalkan room.